Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang berjudul Dosen Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dering telepon menyambut gadis berparas cantik, berambut panjang, bermata bulat indah, berpipi agak tembem, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki senyum yang sangat manis. Dia masih dalam alam mimpi dengan mata setengah terbuka. Ia mengangkat telepon itu. Halo, ini siapa ya? Pagi-pagi buta udah nelpon. Tanya Alin sambil mengusap matanya. Ini Kak Hana, Lin. Ini udah hampir siang. Jawab Kak Hana dengan nada pelan. Hah? Udah hampir siang? Ya ampun, hari ini kan hari pertama ospek. Alin mengucapkan kalimat itu dengan ekspresi kaget dan langsung menutup telepon dari Kak Hana dan langsung masuk ke kamar mandi. Halo, Lin. Malah ditutup. Emang dasar kebiasaan dari SMA, tidur kayak kebo. Ucap Hana sambil geleng-geleng kepala. Alin tampak terburu-buru mempersiapkan segala sesuatu. Dia adalah mahasiswa baru jurusan ekonomi. Pada saat dia berdandan di meja riasnya, dia melihat sesosok bayangan. Kok kayak ada bayangan ya? Apa perasaanku saja? Tanya Alin sambil menengok ke belakang. Alin memang gadis yang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, dan keluarganya pun sudah mengetahui. Aduh, udah jam segini. Harus cepet nih. Masalahnya ospek pertama. Alin nampak terburu-buru memasukkan beberapa barang ke tasnya. Lin, ayo keluar. Breakfast dulu. Papa sama Arin udah hampir selesai nih. Ucap Mamalia dengan suara cukup kencang. Kebanyakan temenan sama hantu sih, Kak Alin. Jadi suka lelet. Ucap Arin sambil menyantap sandwichnya. Daripada elo, kebanyakan drakoran. Jadi bawaannya halu. Ucap Alin yang kebetulan kamarnya dekat meja makan. Mendingan aku ya. Lihat opa yang ganteng-ganteng. Lah kakak, ketemu sama setan. Cibir Arin sambil memajukan mulutnya. Alin dan Arin memang suka sekali bertengkar, karena Arin berbeda dengan Alin. Dia bukan anak indigo. Alin masih ada di kamarnya. Dia melihat sesosok gadis kecil penunggu kamarnya yang sudah bisa ia lihat. Ngaget-ngagetin aja sih. Kalau mau muncul itu bilang-bilang. Ucap Alin dengan nada tidak santai. Jangan ke sana. Ucap gadis kecil misterius itu dengan wajah pucat. Maksudnya jangan ke sana? Udah ya, aku mau ke kampus pokoknya. Jangan berulah. Ucap Alin sambil bergegas pergi. Jangan. Ucap gadis kecil itu dengan wajah seram. Mukamu kenapa jadi seram gini? Alin tiba-tiba berteriak saat dia menengok ke arah gadis kecil itu. Jangan ke sana. Ucap gadis kecil itu sambil mendekati Alin. Mendengar teriakan Alin, Mamalia langsung menghampiri Alin yang berada di dalam kamar dengan langkah terburu-buru. Astagfirullah, Lin. Kenapa kamu teriak-teriak? Bukannya keluar? Tanya Mamalia. Mama, gak apa-apa kok, Ma. Jawab Alin sambil tersenyum.
Beneran gak apa-apa nih? Apa kamu lihat penampakan lagi? Tanya Mamalia. Ya gitulah mah. Nanti aja aku cerita. Udah hampir telat nih. Ucap Alin sambil menutup pintu kamarnya. Ya udah, kamu mending fokus ospek aja. Dan sekarang kamu langsung berangkat. Ucap Mamalia mengikuti langkah Alin. Mama, Papa, Alin berangkat dulu ya. Ucap Alin sambil bersalaman dengan Papa Lukman dan Mamalia. Iya, Lin. Hati-hati ya. Semoga ospek lancar dan sukses. Ucap Papa Lukman. Amin, Pak. Makasih doanya. Ucap Alin sambil tersenyum. Ya udah, Ma. Aku berangkat ya. Biar tuh si Arin ditakut-takuti sama penunggu di sini. Alin melirik wajah adiknya yang sudah mulai kesal. Alin. Ucap Arin dengan ekspresi kesal. Rupanya gadis kecil tadi dilihat oleh Alin. Menampakkan bayangannya. Namun Mamalia, Papa Lukman dan Arin tidak menyadari. Jadi merinding gini ya? Ucap Arin sambil menaiki motor metik kesayangan dan langsung tancap gas. Alin rupanya sudah sampai di kampus B. Namanya kampus tersebut Universitas Merah Putih, yang terletak di dekat Monas dan merupakan kampus baru yang ada di Jakarta. Saat Alin menampakkan kakinya di depan kampus itu, dia merasakan hawa aneh dan magis. Aduh, hawanya kok aneh? Gumam Alin sambil meraba lehernya dan celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Kamu mahasiswa baru kan? Buruan masuk. Malah plongo di situ. Perintah Pak Satpam bertubuh agak gemuk sambil menutup pagar kampus. Iya, Pak. Jangan ditutup dulu. Alin bergegas mencegah Pak Satpam itu untuk menutup pagar. Sekarang Alin sudah masuk ke kampus Merah Putih. Hawa aneh masih dirasakannya. Padahal baru sampai lobi, kondisi kampus nampak lengang dan sepi. Hanya ada beberapa kakak tingkat yang wirawiri menatap Alin dengan tatapan aneh. Saat aku masuk, hawanya makin aneh. Sebenarnya ada apa sama kampus ini? Tanya Alin dengan ekspresi keheranan. Alin melanjutkan jalannya ke lapangan kampus dengan terburu-buru. Namun baru beberapa langkah, dia melihat bayangan makhluk tak kasat mata. Bayangan itu tampak besar dan seram. Itu apaan ya? Kok kayak ada sesuatu di kursi itu? Ucap Alin sambil melangkah mendekati bayangan itu. Lah, nggak ada apa-apa. Berarti ini cuma perasaanku saja. Ucap Alin dengan ekspresi heran. Kamu. Ucap sosok laki-laki tampan memakai jas kampus berwarna biru tua. Rupanya dia senior di kampus itu. Dari nama tagnya bernama Kak Justin Andarma. Ampun. Jangan apa-apain saya. Alin mengucapkan kalimat itu dengan ekspresi kaget. Sesaat kemudian ia menengok ke belakang. Siapa yang mau ngapa-ngapain kamu? Lagian kamu ngapain di sini? Tanya Kak Justin dengan ekspresi cool. Kak, maaf. Saya kira tadi siapa? Jawab Alin sambil cengengesan. Iya, nggak apa-apa. Udah yuk. Upacara pembukaan ospek udah dimulai. Segera ke lapangan. Ucap Kak Justin sembari melangkah ke arah lapangan. Siap, Kak. Aduh, ganteng banget nih kakak senior. Batin Alin sambil tersenyum. Alin pun bergegas ke lapangan dan bergabung dengan mahasiswa dan mahasiswi baru yang nampak berbaris rapi, serta siap menerima penjelasan dari senior. Selamat pagi semuanya. Sapa Kak Justin dengan wajah tersenyum. Kak Justin senior populer di kampus tersebut. Wajahnya tampan, bermata agak sipit, berkulit sawo matang, dengan postur tubuh yang proporsional, ditambah dengan senyuman manis yang membuat semua orang terkesima. Selamat pagi kakak.
Ucap peserta ospek secara serentak kecuali Alin. Hawanya makin menjadi-jadi. Di sini banyak aura negatif di dalam kampus ini. Batin Alin dengan ekspresi khawatir. Oi, bengong aja lo. Kita lagi disapa sama kakak senior. Ucap salah satu mahasiswi di sebelah Alin. Ih, ngangget-nganggetin aja kayak setan. Alin mengucapkan kalimat itu dengan ekspresi kaget. Habis, lo dari tadi bengong aja. Iya kenalin. Nama gue Raisa. Tapi bukan Raisa Andriana ya. Ucap Raisa sambil tersenyum dan menyodorkan tangan. Lo kenapa dari tadi bengong? Tanya Raisa penasaran. Gue gak apa-apa kok. Kenalin, nama gue Alin Dwi Sanjaya. Saut Alin sambil tersenyum. Salam kenalin. Lo jurusan apa? Tanya Raisa. Jurusan ekonomi. Lo jurusan apa? Tanya balik Alin. Wih, sama dong. Gue juga ekonomi. Awas lo ya. Kalau selama kegiatan bengong terus, nanti kerasukan. Jawab Raisa sambil tertawa pelan. Kerasukan? Gue udah biasa kerasukan setan. Ucap Alin dalam hati. Upacara pembukaan masa ospek mahasiswa-mahasiswi 2020 pun dimulai. Semua peserta tampak hikmat dan tenang. Namun tidak dengan Alin. Sepanjang upacara, dia nampak menunjukkan gelagat aneh. Gue kok ngerasa aneh ya sama maba yang itu? Ucap salah satu kakak senior yang diketahui bernama Jenny. Jenny adalah mahasiswi cukup populer. Dia mahasiswi Fakultas Sastra Inggris. Wajahnya cantik, bermata sipit, berpipi tirus, dan memiliki tubuh yang proporsional. Dan dia cukup dekat dengan Justin. Yang mana? Tanya Peter, mahasiswa jurusan Sastra Inggris yang terkenal paling ambisius dan cuek, sambil menunjuk ke arah Alin. Itu yang namanya Alin. Ucap Jenny. Ya udah, gue samperin. Ucap Peter sambil melangkahkan kakinya ke arah barisan. Mau kemana, Ter? Tanya Justin secara tiba-tiba. Mau nyamperin maba yang namanya Alin itu. Anaknya aneh banget. Jawab Peter yang langsung melangkah mundur. Biar gue aja yang nyamperin. Ucap Justin sambil melangkahkan kakinya. Justin pun menghampiri Alin yang sedang bengong dan memikirkan sesuatu, serta nampak aneh di sepanjang upacara. Semua mata tertuju pada Alin. Dari tadi saya perhatiin kamu bengong terus. Ada masalah? Tanya Kak Justin dengan nada suara tegas. Nggak apa-apa kok Kak. Cuma agak nervous aja. Jawab Alin gugup. Di sela-sela obrolannya dengan Kak Justin, Alin melihat sesosok bayangan di lantai 3 yang sangat jelas di matanya. Bayangan itu tidak terlalu jelas, tapi dari pandangan Alin, seperti sosok wanita di bagian balkon, tepat di atas tiang bendera. Bayangan apa tuh? Tanya Alin sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Bayangan? Kamu lagi ngigo apa gimana? Tanya Kak Justin dengan nada tinggi. Enggak kok Kak, enggak ada bayangan apa-apa. Cuma halusinasiku saja. Jawab Alin sambil menundukkan kepalanya kembali. Ya udah, ikuti ospek dengan baik. Jangan kebanyakan bengong. Ucap Kak Justin sambil bergegas ke depan. Upacara ospek pun selesai. Semua peserta ospek melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu masuk ke ruang yang sudah ditentukan untuk menerima tugas dari kakak senior. Alin pun mendapat ruang 4, satu kelas dengan Raisa. Sekarang mereka menuju ke ruangan tersebut. Gue penasaran sama 2 penampakan yang gue lihat tadi. Batin Alin sambil melihat-lihat ornamen kampus. Nih bocah, bengong mulu. Ayo masuk. Perintah Raisa dengan nada cukup kencang. Semua peserta sudah menempati ruangannya masing-masing.
sesuai jurusan dan siap menerima materi dari senior jurusan masing-masing. Di kelas pun Alin menunjukkan gelagat aneh. Dia sering bengong dan melamun. Padahal saat itu ada kakak tingkat. Namun diam-diam Alin terpesona dengan wajah Kak Justin. Ganteng banget Kak Justin, batin Alin sambil tersenyum. Alin masih saja memuji wajah dan kepribadian Kak Justin. Namun tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Teriak Alin secara tiba-tiba. Semua yang ada di kelas pun kaget dengan teriakan Alin yang cukup keras. Lo kenapa sih, Lin? Tanya Raisa panik. Wajahnya Kak Justin. Jawab Alin ketakutan. Kenapa wajah saya, Lin? Tanya Kak Justin. Seketika wajah Kak Justin berubah. Yang tadinya menyeramkan, sekarang menjadi normal seperti biasa. Alin tampak lega saat melihat wajah Kak Justin. Nggak apa-apa kok. Maaf ya Kak, kalau ngaget-ngagetin. Ucap Alin. Udah jujur aja. Sebenarnya kenapa wajahnya Justin? Ucap Kak Niken. Beneran, nggak apa-apa kok. Ucap Alin sambil tersenyum. Bikin heboh aja sih lo. Ucap salah satu mahasiswa bernama Fauzan. Mukanya Kak Justin kok bisa jadi serem ya? Apa cuma halusinasiku saja? Tanya Alin dalam hati. Alin dan mahasiswa baru lainnya pun melaksanakan kegiatan demi kegiatan dengan tertib dan baik. Namun di setiap kegiatan, Alin selalu melihat dan merasakan aura supranatural yang cukup kuat. Lo, dari awal lo datang ke kampus sampai kegiatan, gelagat lo aneh banget. Lo pasti ada apa-apa nih. Tanya Raisa sambil makan bakso. Gue gak apa-apa. Namanya juga maba. Pasti ngerasa gimana gitu. Jawab Alin. Tapi masalahnya, lo kayak orang aneh. Lo tahu gak? Dari tadi banyak maba yang ngomong lo. Gue sih bodo amat. Orang mau ngomong apa? Ucap Alin sambil menyantap mie ayam pangsit. Lo kayaknya orang yang cuek banget. Ucap Raisa. Tiba-tiba ada yang menghampiri meja Alin dan Raisa. Seorang perempuan berhijab, berparas cantik, dan anggun. Sepertinya dia senior di kampus Merah Putih. Hai Lin. Sapa Kak Hana sambil tersenyum. Hai Kak. Akhirnya bisa ketemu sama Kak Hana lagi. Ucap Alin. Ini kan senior sini. Kok lo bisa kenal? Tanya Raisa. Biar aku yang jelasin. Aku ini mantan PPL SMA-nya Alin. Jadi aku udah kenal sama Alin. Nah, iya. Kak Hana juga sama kayak aku. Dia Ucap Alin tapi terpotong. apa Lin? Tanya Raisa penasaran. Apa ya? Lupa, maaf ya. Ucap Alin sambil cengengesan. Selain cuek, ternyata lo orangnya gaje juga ya? Ucap Raisa. Lin, aku mau ngomong sama kamu 4 mata. Bisa nggak? Tanya Kak Hana. Bisa kok Kak. Aku tinggal sebentar ya. Ucap Alin. Ya, sendirian deh. Ya udah, jangan lama-lama lo ya. Ucap Raisa. Alin dan Kak Hana pun meninggalkan kantin dan Raisa pun duduk sendirian. Bulu kuduk Raisa pun berdiri setelah kepergian Alin dan Kak Hana. Bulu kuduk gue kok berdiri? Tanya Raisa dengan ekspresi heran. Tiba-tiba ada suara aneh yang sekilas terdengar di telinga Raisa hingga membuat Raisa agak ketakutan. Di saat yang bersamaan, ada mahasiswa baru menatap Raisa dengan tatapan aneh. Dia pun duduk di salah satu kursi. Kenapa lo? Kesambet? Daripada lo bengong gak jelas, mending kenalan sama gue. Ucap Fauzan sambil mengulurkan tangan. Raisa pun menerima uluran tangan Fauzan dengan ekspresi masih kesal dan ketakutan. Salam kenal ya. Nama gue Raisa.
Tapi bukan Raisa Andriana ya, ucap Raisa. Pede banget lo. Siapa juga yang mau bilang lo Raisa Andriana, ucap Fauzan. Di tempat berbeda, Alin dan Kak Hana nampak sedang berbincang-bincang di kursi taman dekat kampus. Kondisi di sana sangat sepi dan sunyi. Lin, kamu ngerasa aneh ya di kampus ini? Tanya Kak Hana. Iya kak, aneh banget. Banyak banget penampakan yang aku lihat. Nyerem-nyeremin lagi. Pungkas Alin. Kamu yang masih maba aja bisa bilang kayak gitu. Apalagi aku yang mahasiswi tingkat 3. Ucap Kak Hana berkaca-kaca. Emang ini udah risiko kita kak. Sebagai gadis indigo. Ucap Alin. Aku cerita sedikit ya. Kesan horor di kampus emang udah melekat dari dulu Lin. Banyak banget mahasiswa atau mahasiswi yang ngundurin diri. Ucap Kak Hana. Wah, tapi kok masih banyak yang bertahan ya kak? Tanya Alin. Aku nggak tahu pasti Lin. Tapi banyak dari mereka nggak percaya sama penampakan-penampakan di kampus ini. Ucap Kak Hana. Digentayangin baru tahu rasa. Ucap Alin agak ngegas. Makanya Lin, aku nyuruh kamu kuliah di sini. Itu ada maksud dan tujuan. Ucap Kak Hana. Hah? Maksudnya? Coba jelasin. Aku nggak paham maksud kakak. Ucap Alin. Nanti kamu akan tahu sendiri, Lin. Ya udah, makasih ya. Buat waktunya. Aku mau ke ruang dosen dulu. Ucap Kak Hana sambil bergegas pergi. Loh, Kak Hana malah pergi. Kak Hana, Teriak Alin. besok gue harus nanya lagi sama Kak Hana. Sekarang gue balik aja ke kantin. Kasihan Raisa. Ucap Alin. Alin pun kembali ke kantin. Namun ternyata ada sosok misterius yang mengikutinya. Maaf ya, agak lama. Ucap Alin. Lo ngomongin apa sih, Lin? Lama banget. Tanya Raisa. Ngomongin soal kampus. Lah, lo ngapain ada di sini? Tanya Alin. Oh iya, kenalin. Nama gue Fauzan Ramadan. Jawab Fauzan sambil menjulurkan tangannya. Salam kenal ya. Nama gue Alin Dwi Sanjaya. Ucap Alin sambil menerima uluran tangan Fauzan. Salam kenal juga. Tadi kata lo ngomongin kampus ini. Ngomong sama siapa lo? Tanya Fauzan. Kepo banget lo, Zan. Ucap Raisa. Ketemu sama senior sini, Zan. Ucap Alin sambil minum. Oh, Ucap Fauzan singkat. apa yang dimaksud Kak Ana? Tanya Alin dalam hati. Di ruang panitia ospek nampak sepi dan hanya ada Justin yang nampak sibuk dengan benda tipis yang ada di hadapannya. Apalagi kalau bukan laptop. Justin sedang sibuk mempersiapkan materi untuk besok sambil mendengarkan musik kesukaannya. Aku jadi penasaran sama maba yang namanya Alin itu. Tingkah lakunya aneh banget, tapi lucu. Justin tertawa kecil saat mengingat soal Alin. Tiba-tiba, kok bisa kedap-kedip sendiri? Apa jangan-jangan ulah makhluk itu? tanya Justin dengan muka panik. Karena lampu yang ada di ruangan tersebut kedap-kedip sendiri. Lampu pun makin berkedap-kedip dan sekarang diiringi suara aneh yang cukup menyeramkan. Kok makin kedap-kedip, guys? Jangan main-main dong. Nggak lucu tahu. Ucap Justin dengan nada tinggi. Sementara itu, Alin, Raisa, dan Fauzan berjalan-jalan mengelilingi kampus. Fauzan nampak terkagum dengan ornamen, begitupun Raisa. Wah, ini alasan gue pingin kuliah di sini. Ornamen di kampus keren banget. Ditambah letaknya yang strategis. Ucap Fauzan terkagum-kagum. Tiba-tiba mata Alin tertuju pada sesuatu. Ya, di gudang samping tangga. Dia pun buru-buru pergi ke gudang tersebut.
Woi Lin, mau kemana? Tanya Raisa. Elo, kemana ya orang itu? Tanya Alin kebingungan. Siapa Lin? Orang dari tadi nggak ada siapa-siapa kok. Jawab Fauzan yang langsung menghampiri Alin. Sumpah, tadi gue lihat orang jalan terus masuk ke sini. Ucap Alin sambil menjelaskan. Orangnya kayak apa? Tanya Raisa. Perempuan, udah lumayan tua, pakai baju dosen. Jawab Alin. Udah, nggak ada apa-apa kok. Mending kita keliling-keliling lagi. Ucap Fauzan. Udah deh Lin, bener kata Fauzan. Ucap Raisa. Kayaknya gue harus nanya sama Kak Hana. Cuma dia yang tahu seluk-beluk kampus ini. Apa orang yang gue lihat tadi makhluk halus? Batin Alin sambil berjalan mengikuti temannya. Alin, Fauzan, dan Raisa pun kembali berjalan-jalan mengelilingi kampus dan melewati ruang panitia ospek yang nampak lengang. Ini ruang kakak senior panitia ospek. Bagus ya ruangannya, ucap Raisa. Tiba-tiba ada sosok laki-laki tampan keluar dari dalam ruangan panitia dan menabrak Raisa hingga Raisa hampir jatuh. Astagfirullah, ucap Raisa yang hampir jatuh. Maaf ya, aku nggak sengaja, ucap Kak Justin. Kak Justin, kalau kakak yang nabrak, nggak apa-apa kok, ucap Raisa sambil tersenyum. Ya elah, itu mah maunya lo, ucap Fauzan. Kakak kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Tanya Alin sambil melirik dalam ruangan yang tidak terlalu rapat. Nggak apa-apa kok, lagi buru-buru, aku duluan ya, ucap Kak Justin sambil bergegas pergi. Aneh banget, Kak Justin kayak ada sesuatu yang disembunyiin, ucap Alin sambil menatap dengan rasa curiga. Ya udah yuk, lanjut jalan-jalannya, biar besok nggak nyasar, ucap Raisa sambil berjalan menuju lokasi selanjutnya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mahasiswa dan mahasiswi baru pun waktunya pulang dan kegiatan akan dilanjutkan besok. Alin, Raisa, dan Fauzan nampak di parkiran motor. Lin, bareng yuk pulangnya, gue pengen tahu rumah lo, ucap Raisa sambil memasang helm di kepalanya. Lo duluan aja. Dan soal pengen tahu rumah gue, besok-besok aja kan bisa, saut Alin sambil memakai jaket hitam kesayangannya yang ia simpan di jok motornya. Ya, mentang-mentang baru tadi kenalannya, jadi kayak gitu, ucap Raisa dengan ekspresi sedikit kecewa. Besok-besok, kalau kita udah jadi mahasiswi di sini, gue ajak lo ke rumah gue, ucap Alin sambil memasang helm di kepalanya. Beneran lo ya, ucap Raisa dengan nada santai. Guys, gue duluan ya, ucap Fauzan dengan suara tidak terlalu jelas. Oke Jan, hati-hati, saut Raisa dengan suara cukup kencang. Fauzan pun pergi dengan sepeda motornya. Namun ada yang menjanggal di pandangan Alin. Rupanya dia melihat sesosok perempuan tua memakai baju dosen dengan wajah pucat yang dilihatnya tadi berada di jok belakang motor Fauzan. Alin nampak menyadari hal tersebut. Itu kan perempuan yang tadi, kok bisa ya? Ucap Alin dengan wajah kebingungan. Fauzan! Teriak Alin yang langsung berlari mengejar motor Fauzan yang sudah cukup jauh. Ih, ditanyain malah kabur. Kayaknya lo tuh orang yang susah ditebak deh, ucap Raisa sambil menyusul Alin. Si Fauzan ibunya dosen di sini ya? Kok tadi gue lihat dia boncengin ibu dosen? Ucap Alin. Masa sih? Orang Fauzan udah jauh. Lo tuh dari tadi aneh banget. Mending gue balik lah, ucap Raisa sambil beranjak kembali ke parkiran. Iya sih, emang udah jauh ya? Ya udah, hati-hati di jalan, ucap Alin sambil memeluk Raisa. Lebay banget, pakai meluk-meluk. Besok juga ketemu, ucap Raisa sambil membalas pelukan Alin. Biarin aja,
Itu tandanya gue nerima lo jadi temen gue. Ucap Alin. Raisa pun pulang dengan motornya Scoopy berwarna putih. Sementara Alin masih ada di parkiran motor sambil berpikir. Baru kali ini dia dibuat bingung sama ulah makhluk halus. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas pulang karena orang tuanya dan Arin pasti sudah menunggu. Mah, Pah, Rin, aku pulang. Ucap Alin sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, yang ada hanya suara angin dan sinar matahari yang masih menunjukkan sinarnya. Pada kemana sih? Kok sepi gini? Tanya Alin. Alin pun nampak kebingungan karena rumah nampak sepi dan sunyi. Tiba-tiba muncul sesosok gadis yang tadi dilihatnya. Wajahnya tidak seseram tadi, namun nampak pucat dan mata sayup. Bikin kaget aja. Ucap Alin dengan tatapan kaget. Tolong aku. Ucap gadis itu sambil mendekat ke arah Alin. Tadi minta jangan ke sana. Sekarang tolong. Maksudnya apa? Tanya Alin agak was-was. Tolong aku dan ibuku. Ucap gadis itu sambil memegang tangan Alin. Aduh. Kenapa ibu kamu? Aku nggak pernah lihat ibu kamu di sini. Tanya Alin sambil mencoba melepas pegangan gadis itu. Ngomong sama siapa kamu, Lin? Tanya tetangga yang lewat. Nggak mungkin nih. Aku bilang ngomong sama hantu. Mereka nggak bisa ngelihat gadis ini. Batin Alin. Lagi latihan drama, Pak. Buat ospek di kampus. Jawab Alin sambil cengengesan. Oh gitu. Kukira ngomong sama setan. Ucap tetangga Alin. Perlahan sesosok gadis itu pun hilang karena kehadiran tetangga Alin dan tidak begitu lama ayah, mamah dan Arin pun sampai di rumah. Loh, kok ada Pak Surya? Ada apa, Pak? Tanya Pak Lukman. Gak apa-apa kok, Pak. Cuma tadi saya lihat si Alin lagi ngomong sendiri. Ternyata lagi latihan drama. Ucap Pak Surya. Oh, saya kira ada apa. Ucap Pak Lukman. Pak Surya pun pergi meninggalkan rumah Pak Lukman. Tak terasa jam menunjukkan pukul 5 sore. Papa mau tanya sama kamu. Kamu ngomong sama gadis itu? Tanya Pak Lukman sambil duduk dan menikmati sanggar kopi. Iya, Pak. Tapi dia sekarang malah agak nyeremin. Ucap Alin sambil merebahkan pinggulnya di sofa. Bukannya dari awal tuh hantu nyeremin ya? Saut Arin yang nampak asik memainkan ponsel. Mendingan kamu diem deh. Aku lagi ngomong sama Papa. Ucap Alin ngegas. Santai dong. Aku tuh udah beberapa kali ngeliat. Ucap Arin kesal. Alin nampak tidak menggubris omongan adiknya. Dia masih asik mengobrol dengan ayahnya. Sementara Mama Lia sedang berada di dapur. Namun dia sudah keluar dan menghampiri suami dan anak-anaknya di ruang tamu. Pada ngobrolin apa sih? Kok seru banget? Ucap Mama Lia. Iya, Mah. Kita lagi ngomongin kejadian tadi. Saut Alin dengan nada santai. Udah, lupain aja kejadian tadi, Lin. Mama mau tanya sama kamu. Gimana hari pertama ospek? Lancar? Tanya Mama Lia. Bisa dibilang lancar. Bisa dibilang enggak. Saut Alin sambil memakan camilan. Maksudnya gimana, Lin? Tanya Mama Lia. Dari awal Alin masuk, hawanya tuh udah aneh banget. Mah, Pa, Rin, apalagi waktu aku ngeliat di lantai 3. Aura negatifnya udah kerasa banget. Padahal aku posisinya lagi di lapangan. Jawab Alin. Emang risiko kamu, Lin. Karena bisa ngeliat makhluk halus. Dimanapun kamu berada, kamu pasti ngerasa kayak gitu. Ucap Papa Lukman. Terus apa lagi, Kak Lin? Tanya Arin yang semula berdiri mendekat ke arah Alin. Tadi kakak juga ngeliat kakak senior yang ganteng banget. Badannya tinggi. Senyumnya manis lagi. Kayak boyfriend material banget. Ucap Alin sambil tersenyum. Wah,
Siapa, Kak? Boleh dong Arin kenalan? Tanya Arin antusias. Ih, genit banget kamu. Masih kecil nggak boleh genit-genit. Ucap Alin sambil tertawa. Bodoh amat. Ucap Arin cuek. Terus tadi aku juga lihat sekilas bayangan laki-laki besar, tapi mukanya nggak jelas. Ucap Alin yang mengalihkan topik pembicaraan. Papa malah penasaran sama sosok yang di lantai 3. Yang kamu maksud itu, Lin? Papa Lukman. Ya udah, Pak. Kuliah lagi aja kalau penasaran. Ucap Arin sambil tertawa. Kamu tuh ya. Masa Papa kuliah di sana? Ada-ada aja kamu. Ucap Papa Lukman sambil ikut tertawa. Kayaknya aku harus tanya sama Kak Hana. Ucap Alin. Hana? Tanya Papa, Mama, dan Arin dengan kompak. Iya, yang waktu itu aku kenalin sama Papa, Mama sama Arin. Ucap Alin. Oh, Mama inget. Dia kan sama kayak Alin. Ucap Mama Lia. Lin, kapan-kapan suruh dia mampir ya. Ucap Papa Lukman sambil nyeruput kopi. Apaan sih? Yang ada malah bawa setan ke sini. Dan ujung-ujungnya ngomongin tentang hal-hal gaib. Ucap Arin tidak setuju. Mending lo belajar sana daripada di sini nyambung-nyambung omongan orang. Ucap Alin agak emosi. Ya udah. Ucap Arin kesal. Arin pun pergi ke kamarnya dengan perasaan kesal. Sementara itu, Alin beranjak dari sofa dan masuk ke kamar untuk mempersiapkan peralatan yang dibawa untuk ospek hari kedua. Sementara kedua orang tuanya asik mengobrol di ruang tamu. Pokoknya gue harus semangat. Apapun yang terjadi di kampus itu harus gue hadapi. Ucap Alin dengan begitu gigih. Terdengar suara dering telepon. Ternyata ponsel milik Alin. Ada pesan misterius yang diterima Alin dan segera Alin memeriksanya. Siapa sih yang ngirim pesan malam-malam gini lagi? Tanya Alin sedikit kesal. Tolong saya, tangkap dia. Ucap sang pengirim pesan. Alin nampak bingung dengan pesan misterius tersebut. Pada saat Alin membaca pesan itu, tiba-tiba tulisan itu berubah menjadi darah segar. Hingga sekarang ponselnya dipenuhi dengan darah. Kok bisa jadi darah gini? Ini sebenarnya ada apa sih? Ucap Alin panik. Darah pun hilang dan membuat Alin sedikit panik. Namun untungnya dia sudah berhasil tenang dan melanjutkan prepare barang dan tidur supaya besok pagi tidak terlambat. Hari pun sudah pagi. Alin pun sudah bersiap-siap ke kampus untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Dan hari ini adalah pengenalan fakultas. Kali ini Alin membawa macam-macam kertas dan spidol. Pagi semua. Sapa Alin dengan ekspresi ceria. Pagi juga. Ceria banget anak Papa. Ucap Papa Lukman sambil memeluk Alin. Iya dong. Harus ceria. Nggak boleh murung, apalagi malas. Sindir Alin sambil melirik adiknya. Pah, ayo berangkat. Mendadak bad mood di sini. Ucap Arin bergegas pergi. Ya udah, Papa berangkat dulu. Adik kamu kalau lagi marah, emang nggak bisa dipending. Bisik Papa Lukman. Alin pun juga bergegas berangkat ke kampus. Namun di jok belakang motornya terasa sangat berat. Padahal tidak ada siapa-siapa. Saat menengok ke belakang, ada sosok misterius yang tidak asing. Aduh, lo ngapain di sini? Ngaget-ngagetin lagi. Ucap Alin dengan ekspresi kaget. Ikut. Ucap gadis itu dengan wajah pucat dan rambut kusut dengan ekspresi datar. Lo mau ngapain ikut? Mau ikut kuliah? Tanya Alin. Tolong ibuku. Ucap gadis itu. Pengendara lain nampak bingung dengan sikap Alin. Namun Alin diam, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Akhirnya Alin pun sampai di kampus dengan kondisi gadis itu masih ada di jok motornya. Woi,
Sapa Raisa dengan ekspresi sangat ceria. Woi juga Raisa, yang ternyata bawel. Saut Alin. Yeay, lo belum terlalu kenal gue ya? Udah yuk, masuk, ketemu sama Cogan. Ucap Raisa genit. Cogan melulu, dasar genit. Ucap Alin. Udah yuk masuk. Ucap Raisa sambil merangkul pundak Alin. Ayo. Ucap Alin sambil tertawa. Memang awal ospek yang dekat dengan Alin cuma Raisa dan Fauzan. Namun Alin juga berusaha dekat dengan maba yang lain, walaupun tidak terlalu dekat. Selamat pagi semuanya. Sapa Kak Justin dan Kak Niken. Pagi Kak. Sahut maba Fakultas Ekonomi dengan serentak. Seneng banget rasanya lihat kalian mengawali pagi ini dengan semangat. Ucap Kak Justin sambil tersenyum manis. Iya, apalagi hari ini kita bakal ngenalin ke kalian apa-apa saja sih yang kalian pelajari di Fakultas Ekonomi. Kak, mau minta izin ke toilet. Ucap Alin sambil maju ke depan. Silahkan Lin. Tahu kan toiletnya di mana? Ucap Kak Justin dengan sangat ramah. Tahu kok Kak. Permisi. Ucap Alin agak terburu-buru. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ucap Kak Justin sambil melanjutkan memberi materi. Alin pun masuk ke toilet yang nampak bersih dan sepi. Namun bau anyir sangat menyengat di indera penciumannya, hingga dia merasa sedikit terganggu. Bau apaan nih? Ucap Alin sambil muntah. Selesai buang air kecil, Alin pun cuci tangan terlebih dahulu. Namun dia merasa ada hawa aneh dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Kenapa hawanya tiba-tiba makin aneh? Ucap Alin sambil melihat sekeliling sudut ruangan. Tanya seorang berambut pendek yang baru saja keluar dari kamar kecil. Nggak apa-apa kok. Ucap Alin sambil bergegas pergi. Dasar cewek aneh. Ucap gadis berambut pendek itu sambil mencuci tangan. Terima kasih ya Kak. Ucap Alin yang langsung kembali ke tempat duduknya. Sama-sama Lin. Ucap Kak Justin sambil tersenyum. Waktu pengenalan fakultas pun selesai. Semua maba disuruh beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mereka nampak berhamburan keluar, namun tidak sedikit yang lebih memilih berada di dalam ruang kelas untuk mendengarkan musik, mengobrol, bahkan tidur. Lin, aku mau ngomong sama kamu. Ucap Kak Justin yang tiba-tiba mendekat ke meja Alin. Mau ngomong apa Kak? Ucap Alin agak kikuk. Jangan di sini ngobrolnya, di sana aja. Ucap Kak Justin. Kak Justin dan Alin pun keluar dari ruang kelas untuk membicarakan sesuatu hal. Sementara meja sebelah terlihat Fauzan memandang penuh kecurigaan. Wah, si Alin mau kemana ya? Sama Kak Justin. Ikutin gak ya? Tanya Fauzan pada dirinya sendiri. Loh, si Alin kemana Zan? Tanya Raisa yang nampak membawa beberapa makanan. Lagi ngobrol sama Kak Justin. Ucap Fauzan sambil mengambil makanan yang dibawa Raisa. Wah, gercep juga ya si Alin. Udah akrab aja sama Kak Justin. Ucap Raisa. Gue mau ikutin ah. Ucap Fauzan yang langsung bangkit dari kursinya. Jangan. Lo tuh ya di sini aja sama gue. Kepo banget jadi orang. Ucap Raisa sambil mencegah Fauzan. Alin dan Kak Justin sedang mengobrol di kursi dekat lapangan. Saat itu lapangan sedang digunakan untuk bermain basket. Aku mau tanya sama kamu. Apa kamu mengalami kejadian aneh di kampus ini? Tanya Kak Justin sambil menatap mata Alin. Gimana ya jelasinnya Kak? Batin Alin bingung. Udah, kamu jujur aja sama aku. Ucap Kak Justin sambil menatap wajah Alin dengan tajam. Jujur, aku emang dari awal ngalamin kejadian aneh Kak di kampus ini. Ucap Alin dengan nada pelan. Oh gitu, emang sih.
Kampus ini banyak mengandung misteri. Tapi lupain aja. Ucap Kak Justin. Kakak juga sering ngerasain. Ya, lumayan sering lah. Senior-senior di sini juga banyak yang ngalamin. Jawab Kak Justin. Wah, bagus ya. Mereka masih ada di sini. Ucap Alin. Dari kejauhan ada perempuan tak kasat mata yang melihat Alin dan Kak Justin sedang mengobrol. Perempuan itu berpakaian dosen dari lantai 3. Alin pun menyadarinya. Kak, maaf. Aku mau ke Raisa sama Fauzan. Kasihan mereka. Ucap Alin bergerak pergi. Lo mau kemana, Lin? Tanya Kak Justin kebingungan. Perempuan itu masih ada di sana dan menatap Justin, penuh kebencian dengan tatapan tajam. Dan tubuh berlumuran darah dengan rambut acak-acakan. Alin, udah selesai ngomong sama Kak Justin? Tanya Raisa sambil memakan makanan yang tadi. Udah kok. Saut Alin singkat sambil meminum minuman. Lo tuh abis dari mana sih? Lari maraton. Minumnya banyak banget. Tanya Fauzan. Ngomong apa sih lo sama Kak Justin? Ngomongin soal kampus inilah. Ucap Alin sedikit salah tingkah. Oh, soal kampus. Gue kira lo habis PDKT sama Kak Justin. Ucap Raisa dengan sangat santainya. Sembarangan aja kalau ngomong. Ucap Alin agak ngegas. Lo sama Kak Justin tuh udah akrab banget. Makanya gue berpikir kalau lo lagi PDKT sama Kak Justin. Ucap Raisa. Emang kenapa sih? Lo gak suka? Tanya Alin. Ya belum suka sih. Tapi kalau boleh jujur, dia tipe gue banget. Ucap Raisa sambil tersenyum. Lo malah ngomong Kak Justin. Cari topik yang lain dong. Ucap Fauzan dengan ekspresi bete. Zan, kemarin gue lihat lo boncengin perempuan pakai seragam dosen. Ibu lo apa tante lo? Tanya Alin. Hah? Boncengin perempuan? Orang gue dari kemarin sendiri. Dan ibu gue bukan dosen. Apalagi tante gue. Ucap Fauzan dengan ekspresi kebingungan. Terus yang kemarin gue lihat itu siapa dong? Tanya Alin. Jangan-jangan setan. Ucap Raisa dan Fauzan lalu kabur. Ini kok pada kabur semua? Gue harus ketemu sama Kak Hana. Ucap Alin sambil bergegas pergi. Alin pun mencari keberadaan Kak Hana. Namun dia malah bertemu dengan Kak Jenny. Parasnya memang cantik, tapi agak judes. Cari siapa lo? Tanya Kak Jenny dengan nada ketus. Nyari senior sini, Kak. Jawab Alin sedikit gugup. Iya. Siapa namanya? Banyak kali senior di sini. Ucap Kak Jenny. Kak Hana, Kak. Kakak kenal nggak? Tanya Alin sedikit lebih tenang. Hana? Ngapain ya? Maba ini nyariin Hana. Tanya Kak Jenny dalam hati. Gimana, Kak? Tanya Alin. Gue gak kenal sama yang namanya Hana. Ada perlu apa lu sama dia? Tanya Kak Jenny dengan nada suara ketus. Gak perlu apa-apa kok. Cuma nanya aja. Ucap Alin dengan nada pelan. Rupanya Kak Justin kebetulan lewat dan menghampiri mereka berdua yang sedang beradu pandang cukup lama. Ada apaan nih? Tanya Kak Justin penasaran. Kak Jas, kenal sama Kak Hana nggak? Dia mahasiswi sini, cuma beda tingkat doang. Tanya Alin pada Justin. Hana? Astaga, ngapain Alin nanyain Hana? Tanya Kak Justin dalam hati. Gimana, Kak? Soalnya aku tanya sama Kak Jenny, dia nggak kenal. Tanya Alin. Aku nggak kenal sama Hana, Lin. Maaf ya. Jawab Kak Justin dengan nada terbata-bata. Ya udah deh, Kak. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Ucap Alin sambil bergegas pergi. Alin pun pergi meninggalkan Kak Justin dan Kak Jenny. Sekarang mereka menatap kepergian Alin dengan penuh kebingungan. Gue terpaksa bohong. Kalau gue nggak kenal sama Hana.
ucap Kak Justin. Sama, Jas. Aku juga bohong. Sambung Jenny sambil melirik Justin. Semua itu gara-gara kejadian 1 tahun yang lalu, ucap Justin dengan wajah masam. Sementara itu, Alin masih saja mencari keberadaan Kak Hana hingga lantai 2. Bahkan Alin sudah bertanya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang lewat, namun tidak ada yang tahu. Akhirnya Alin berdiri di samping toilet. Gue udah nyari ke lantai 1, lantai 2, toilet, kantin, perpus. Kok Kak Hana nggak ada ya? Tanya Alin kelelahan. Apa aku cari di lantai 3 aja ya? Mungkin Kak Hana ada di sana, ucap Alin sambil melangkahkan kakinya ke arah tangga. Baru saja Alin melangkahkan kaki ke tangga, ada suara menyeramkan yang terdengar nyaring di telinganya, hingga membuat Alin celingak-celinguk mengamati suasana yang cukup ramai. Jangan, jangan. Bunyi suara itu dengan nada menyeramkan. Siapa kamu? Tolong tunjukin wujud kamu. Tanya Alin dengan suara gemetar. Tolong aku. Bunyi suara itu dengan nada cukup keras. Siapa kamu? Aku tahu kamu pasti ada di sini. Atau kamu berada di atas? Tanya Alin dengan nada suara gemetar. Alin pun sudah tidak tahan lagi. Dia pun nekat naik ke lantai 3, melewati tangga walaupun dia tahu lantai 3 kosong. Karena itu memang hampir 1 tahun kosong dan kegiatan dialihkan ke lantai 4. Aku naik aja lah. Lagi pula, aku penasaran sama lantai 3. Ucap Alin sambil melangkahkan kakinya dengan penuh keyakinan. Alin! Teriak Raisa dari kejauhan. Aduh, kok ada mereka ya? Gagal lagi aku naik ke lantai 3. Batin Alin sambil menghentikan langkahnya. Lo itu dari mana aja sih? Tanya Raisa sambil ngos-ngosan. Iya, kita keliling-keliling kampus tahu nggak? Buat nyariin lo. Ucap Fauzan dengan suara ngos-ngosan. Maaf ya guys, tadi gue nyari ke Hana. Jawab Alin sambil melangkahkan kaki turun ke bawah. Nyari ke Hana? Ngapain naik ke lantai 3? Tanya Fauzan. Ada-ada aja sih lo. Di lantai 3 mana ada orang. Adanya juga setan. Ucap Raisa. Ya, gue punya inisiatif. Siapa tahu Kak Hana ada di sana. Ucap Alin sambil tersenyum. Udah yuk balik ke kelas. Bentar lagi ada dosen yang mau masuk. Ucap Raisa. Kalau gitu ya udah, kita langsung aja ke kelas. Ucap Alin dengan ekspresi terpaksa. Padahal dia penasaran banget dengan lantai 3. Alin, Fauzan, dan Raisa pun bergegas ke kelas untuk perkenalan dengan dosen. Sementara itu terlihat bayangan menyeramkan di tangga lantai 3. Perlahan bayangan itu menghilang. Hai semuanya, masih pada semangat ya? Tanya Kak Justin. Masih Kak. Sahut para maba secara serentak. Kali ini kita mau ngenalin ke kalian dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang akan membimbing kalian selama 1 semester. Ucap Kak Niken sambil tersenyum. Di sana terdapat beberapa dosen, hanya saja ada 1 dosen yang diduga meninggal dan penyebabnya masih menjadi misteri hingga saat ini. Jenazah dosen itu belum ditemukan padahal sudah dibantu pihak kepolisian. Oh ya teman-teman semua, perlu saya sampaikan bahwa sekitar 10 hingga 11 bulan yang lalu kita baru saja kehilangan dosen kita yang kita hormati, namanya Rosa Fatmawati. Ucap Kak Niken dengan ekspresi sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap Fauzan. Turut berduka cita ya Kak. Ucap Raisa. Aku juga turut berduka cita ya Kak. Ucap Alin. Kenapa Bu Rosa disebut-sebut sih? Tanya Kak Justin dalam hati. Pengenalan pun selesai dan para maba disuruh untuk berjabat tangan dengan dosen mereka yang akan membimbing selama 1 semester. Ada dosen yang meninggal di lantai 3 yang tiba-tiba dikosongkan.
Kayaknya dua hal ini saling berhubungan. Tanya Alin dalam hati. Setelah berjabat tangan, mereka pun diberi tugas oleh kakak senior dan dikumpulkan besok. Tampak wajah mereka sedikit kesal karena mendapat tugas yang cukup banyak, namun tak sedikit yang senang. Lin, serem banget ya. Ada dosen meninggal di kampus ini, ucap Raisa. Menurut gue sih nggak serem, justru menantang, ucap Fauzan sok berani. Sok-sokan berani lo, ucap Raisa sambil menyenggol pundak Fauzan. Lo tuh baru kenal gue. Lo tuh nggak sok tahu. Perasaan tadi gue ngomong sama Alin. Kenapa jadi lo yang jawab? Ucap Raisa sedikit nyolot. Alin rupanya tidak mendengar omongan Raisa. Alin kepikiran soal lantai 3 dan dosen yang diceritakan Kak Niken tadi, serta kejadian-kejadian aneh yang ia alami di sini. Lin, lo tadi denger nggak gue ngomong apa? Tanya Raisa sambil menepuk pundak Alin. Ngomong apa ya? Tanya Alin sambil cengengesan. Lo tuh, kenapa sih? Kebiasaan bengong. Tanya Raisa. Gue nggak apa-apa kok. Gue pergi dulu, ada urusan. Jawab Alin sambil bergegas pergi. Kok malah pergi sih, Lin? Kayaknya gue harus tahu lebih dalam kepribadiannya Alin. Ucap Raisa dengan ekspresi kesal. Iya, Sa. Kayak gimana gitu sih, Alin? Ucap Fauzan. Mending kita ke perpus aja yuk. Ajak Raisa sambil tersenyum. Ya udah yuk. Gue juga penasaran sama perpustakaan kampus ini. Ucap Fauzan. Fauzan dan Raisa pun bergegas ke perpustakaan kampus yang ada di lantai 2. Sementara itu, Alin mencari lagi keberadaan Kak Hana karena ingin menanyakan suatu hal. Sekarang Alin berada di depan ruang dosen. Kak Hana kemana sih? Kok dari tadi nggak kelihatan? Ucap Alin kebingungan. Lin? Teriak seseorang dari kejauhan dengan suara cukup kencang dan menghampiri Alin. Kak Hana? Aduh Kak, aku cariin dari tadi. Akhirnya ketemu juga. Ucap Alin. Maaf ya, aku tadi habis ada kelas. Ucap Kak Hana sambil tersenyum. Aku mau ngomong sesuatu, Kak. Ucap Alin. Mau ngomongin soal kampus ini. Tanya Kak Hana yang sudah tahu maksud dan tujuan Alin. Iya, Kak. Tapi jangan di sini. Di bangku dekat kampus aja. Jawab Alin penuh antusias. Iya, ayo. Ucap Kak Hana yang menyetujui perkataan Alin. Alin dan Kak Hana pun mengobrol di bangku dekat kampus yang nampak sepi dan tidak ada aktivitas di sana. Alin pun memulai pembicaraan. Jadi gini Kak, tadi kan pengenalan dosen Fakultas Ekonomi. Terus kakak senior ngomong, kalau ada dosen yang meninggal, dosen itu namanya Rosa Fatmawati. Bener gak Kak? Tanya Alin yang ingin memastikan apakah itu benar atau tidak. Wajah Kak Hana berubah. Dengan wajah termenung, Kak Hana pun menjawab pertanyaan Alin. Iya bener Lin. Kejadiannya hampir 1 tahun yang lalu. Ucap Kak Hana dengan mata berkaca-kaca. Loh, kakak kok berkaca-kaca gitu? Ada apa Kak? Cerita dong. Tanya Alin. Sebenarnya aku mau cerita, tapi suatu saat nanti kamu pasti tahu. Ucap Kak Hana. Maksudnya apa sih? Jangan bikin aku bingung, Kak. Tanya Alin sambil kebingungan. Suatu saat, kamu pasti ngerti, Lin. Sekarang yang terpenting, kamu harus bisa beradaptasi dengan makhluk-makhluk halus di kampus ini. Ucap Kak Hana berusaha menyembunyikan sesuatu. Kak Hana main rahasia-rahasiaan? Ucap Alin kesal. Kak Hana pun tersenyum dalam hatinya. Ia yakin Alin bisa memecahkan misteri di kampus ini. Rupanya Kak Justin dan Kak Jenny melihat Alin ngobrol dengan Kak Hana dari kejauhan. Ekspresi Jenny sangat ketus dan terlihat tidak suka pada Kak Hana. Jas, semenjak kejadian 1 tahun itu, Kak Hana kayaknya benci banget sama kita. Ucap Jenny.
Iya, Jen. Gue bener-bener gak nyangka kalau Hana bisa semarah itu. Ucap Kak Justin. Mending kita lupain aja kejadian itu dan kita balikan seperti dulu. Ucap Jenny sambil merangkul tangan Justin. Maaf ya, Jen. Gue gak bisa. Ucap Kak Justin sambil melepaskan rangkulan Jenny dengan kasar. Emangnya kenapa, Jas? Gue masih sayang sama lo. Ucap Jenny spontan. Gue udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama lo. Udah ya, kita harus fokus sama kejadian 1 tahun lalu. Ucap Justin sambil bergegas pergi. Apa salahnya sih, Jas? Kalau gue berharap. Dari awal kita ketemu, perasaan gue gak pernah berubah. Gue tetap cinta sama lo. Ucap Jenny dengan mata berkaca-kaca. Ketika Jenny ingin pergi, tiba-tiba dia melihat sesosok perempuan tua berseragam dosen berlumuran darah, sedang menatapnya dengan tajam. Jenny pun nampak ketakutan dan berteriak secara tiba-tiba. Ah! Teriak Jenny dengan cukup keras. Kak Hana dan Alin pun kaget mendengar teriakan seseorang yang ternyata suara Kak Jenny dan menghampirinya. Kak Hana mengikuti langkah Alin. Kenapa, Kak? Tanya Alin cemas. Gak apa-apa kok, Lin. Tadi ada ulet bulu. Aku kesana dulu ya. Ucap Kak Jenny sambil bergegas pergi dan nampak takut melihat Kak Hana. Aneh banget ya, Kak. Apa jangan-jangan dia lihat penampakan? Tanya Alin sambil terheran-heran. Kak Hana nampak terdiam. Rupanya dia sangat membenci Jenny dan Justin karena suatu hal di masa lalu. Kakak gak suka sama dia, apalagi Justin. Ucap Kak Hana dengan nada ketus. Kenapa, Kak? Dia orangnya lumayan baik. Ya, walaupun judes, Kak Justin juga baik, ganteng lagi. Ucap Alin sambil tersipu malu. Orang yang kelihatan baik belum sepenuhnya baik. Jadi kamu harus berhati-hati. Ucap Kak Hana. Siap deh, Kak. Saut Alin sambil tersenyum. Lin, kakak mau tanya. Kamu udah pernah lihat sosok perempuan tua berseragam dosen? Tanya Kak Hana. Nah, hampir aja aku lupa. Untung kakak ngingetin. Iya, Kak. Kira-kira itu siapa ya? Tanya Alin dengan wajah penasaran. Dia salah satu dosen yang paling dekat sama aku. Ucap Kak Hana. Wah, boleh dong, Kak. Aku dikenalin dosen. Fakultas apa sih? Tanya Alin. Fakultas Ekonomi. Ucap Kak Hana. Yang mana, Kak? Soalnya aku belum begitu hafal. Tanya Alin. Kak Hana pun langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan dari Alin. Alin nampak kebingungan. Loh, kok malah pergi? Kak Hana. Teriak Alin dengan nada cukup keras. Maaf, Lin. Suatu saat nanti kamu pasti paham. Ucap Kak Hana sambil menangis. Kak Hana kenapa ya? Kayaknya aku harus cari tahu deh. Ucap Alin sambil berjalan. Sementara itu, Raisa dan Fauzan sedang berada di perpustakaan. Mereka nampak takjub dengan kondisi perpustakaan di Universitas Merah Putih yang nampak luas dan rapi. Wih, luas juga ya perpustakaannya. Ucap Fauzan kagum. Iya, Zan. Lengkap lagi fasilitasnya. Sambung Raisa yang ikut terkagum-kagum. Selamat datang di perpustakaan Universitas Merah Putih. Ucap penjaga perpustakaan dengan ramah. Terima kasih ya, Bu. Ucap Fauzan dan Raisa sambil tersenyum. Raisa dan Fauzan pun melihat-lihat macam-macam buku. Mereka berdua pun berpisah. Pada saat ingin mengambil buku, dia merasa telah menyentuh tangan seseorang. Loh, kok tadi gue kayak megang tangan seseorang ya? Tapi di sebelah mana ya? Di sana nggak ada siapa-siapa. Ucap Fauzan sambil mengecek ruangan yang ada di depannya. Fauzan pun kembali ke lokasi. Ia melihat buku. Dia tidak tertarik dengan buku yang diambil. Fauzan pun mengembalikan buku tersebut ke tempatnya.
Namun dia kembali merasa menyentuh tangan seseorang. Tangan itu terasa agak kasar. Tuh kan, gue ngerasa nyentuh tangan. Nggak mungkin tangannya Raisa. Jangan-jangan setan. Teriak Fauzan. Fauzan pun berlari dan menabrak Alin yang baru saja tiba di perpustakaan karena tiba-tiba ingin membaca buku di perpustakaan tersebut. Lo kenapa, Zan? Tanya Alin dengan ekspresi khawatir. Lin, tadi gue mengalami hal mistis. Gue ngerasa nyentuh tangan, tapi nggak ada wujudnya. Jawab Fauzan panik. Ada-ada aja. Perasaan lo aja kali. Ucap Alin berusaha menenangkan Fauzan. Sumpah, gue nggak bohong. Ucap Fauzan sambil duduk di kursi yang tersedia di perpustakaan. Ada apa sih? Tanya Raisa sambil membawa beberapa buku. Ini, si Fauzan. Katanya tadi ngerasa nyentuh tangan, tapi nggak ada wujudnya. Ucap Alin. Tangan lu ya, Sa? Tanya Fauzan yang langsung bangkit dari tempat duduk. Lo nggak lihat? Gue itu ada di sana. Berarti dari tadi gue di sana dong. Ucap Raisa dengan nada tidak santai. Tuh, kan bener. Pasti ini makhluk halus. Ucap Fauzan dengan ekspresi ketakutan. Ya, mungkin aja bener, Zan. Ucap Alin. Kenapa sih gue melulu yang dikerjain? Mahasiswa-mahasiswi yang lain biasa-biasa aja. Ucap Fauzan kesal. Udah, gak usah kesal gitu, Zan. Kalau mau masuk ke tempat yang baru tuh, baru baca doa. Ucap Alin sambil memegang pundak Fauzan. Kenapa gue jadi deg-degan gini ya? Deket sama Alin. Batin Fauzan. Bener tuh kata Alin. Ucap Raisa sewot. Jangan-jangan sosok perempuan tua berseragam dosen itu yang tangannya disentuh sama Fauzan. Dan bisa jadi dia Bu Rosa. Bener gak ya? Tanya Alin dalam hati. Gue harus cari tahu. Ucap Alin spontan. Cari apaan, Lin? Tanya Raisa dan Fauzan. Aduh, gue cerita gak ya sama mereka soal diri gue yang sebenarnya dan soal perempuan itu? Batin Alin dalam hati. Lin, lo dengerin kita gak sih? Tanya Raisa. Cari tahu materi-materi tentang fakultas kita. Ucap Alin sambil cengengesan. Kalau itu mah emang harus, Lin. Ucap Fauzan heran. Bentar aja, gue ngomong sejujurnya sama mereka. Gue takutnya mereka malah syok. Ucap Alin dalam hati. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Para maba pun pulang. Namun sepertinya Alin tidak pulang langsung. Dia ingin kembali ke perpustakaan untuk mencari info tentang Bu Rosa dan tentang lantai 3. Fauzan dan Raisa sudah pulang duluan. Gue hari ini harus dapat informasi yang benar-benar jelas. Karena nggak mungkin gue terus nanya sama Kak Hana. Ucap Alin sambil berjalan. Lin, kok belum pulang? Tanya Kak Justin yang kebetulan berpapasan di tengah jalan. Mau ke perpus? Mau cari buku? Ucap Alin terbata-bata. Oh, sama dong. Aku juga mau ke perpustakaan. Ya udah, bareng aja yuk. Ajak Kak Justin sambil tersenyum. Apa aku tanya aja ya sama Kak Justin? Mungkin dia tahu. Tanya Alin dalam hati. Gimana, Lin? Tanya Kak Justin penuh harap. Ya udah yuk, Kak. Ucap Alin sambil tersenyum. Mereka pun berjalan menuju perpustakaan. Tapi Alin sedikit khawatir kalau Kak Justin tahu tujuannya ke perpustakaan itu. Untuk apa? Akhirnya Alin pun sampai. Sekarang mereka nampak melihat-lihat buku di rak buku yang disediakan. Kak Justin, aku mau nanya sesuatu boleh? Tanya Alin. Boleh kok. Kamu mau nanya apa? Tanya Kak Justin dengan suara lembut. Ini bukan soal mata kuliah, Kak. Ini soal almarhumah Ibu Rosa Fatmawati yang tadi diceritain sama Kak Niken. Kakak tahu nggak profil dia gitu?
Ucap Alin agak gugup. Wajah Kak Justin berubah. Yang tadinya tersenyum berubah agak panik. Dia terlihat memikirkan sesuatu. Kenapa kamu jadi nanya soal almarhumah Ibu Rosa Fatmawati? Tanya Kak Justin agak ngegas. Ya, nggak apa-apa Kak. Cuma pengen tahu aja. Ucap Alin. Itu udah lumayan lama. Mending kamu fokus aja. Nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting. Ucap Kak Justin dengan nada tidak santai. Kenapa Kak Justin jawabnya gitu ya? Tanya Alin keheranan. Kalau soal lantai 3 itu, kenapa ya? Kok dikosongin? Katanya semenjak almarhumah Ibu Rosa Fatmawati meninggal ya? Tanya Alin ragu-ragu. Aku tadi udah bilang, nggak usah nanya-nanya hal itu. Kamu di sini fokus kuliah, apa mau jadi wartawan dadakan? Bentak Kak Justin. Ya maaf Kak, aku kan cuma pengen tahu. Lagi pula, aku ini gadis yang bisa ngelihat. Ucap Alin namun terpotong. Ngelihat apa? Tanya Kak Justin penasaran. Aduh, kenapa aku keceplosan ya? Jadi tahu kan Kak Justin? Ucap Alin dalam hati. Ya udah, aku mau pulang dulu ya Kak. Maaf atas kejadian yang tadi. Ucap Alin sambil bergegas pergi. Gue harus lebih berhati-hati lagi sama Alin. Ternyata dia sama kayak Hana. Kalau enggak, semua orang bakal tahu yang sebenarnya. Ucap Kak Justin dengan muka khawatir. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.